Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan, yang mana bulan ini sebagaimana kita ketahui adalah syahrul ibadah, bulan ibadah, syahrul ta'ah, bulan untuk meningkatkan ketaatan, wa syahrul amal, bulan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan yang Allah Ta'ala spesialkan, karena siapa yang beramal di bulan ini maka yudha'aful a'mal, pahala-pahala amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai mukmin janganlah menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Janganlah rusak bulan Ramadan ini dengan menyia-nyiakan waktu ataupun menggunakan waktu-waktunya dengan hal-hal yang tidak berguna. Marilah kita di bulan Ramadan ini memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kegiatan tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah dan amalan-amalan baik yang lainnya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan satu surat yang ada di dalam Al-Quran dari 114 surat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy adalah surat yang turun di Makkah, yang mana kita sebut yaitu surat Makkiyah. Surat ini dinamakan Quraisy karena di dalamnya ada nama Quraisy, li'ila fi Quraisy, identik dengan orang-orang Quraisy. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat pertama li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang pertama, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya kebiasaan orang-orang Quraisy ataupun keseharian orang-orang Quraisy adalah pedagang, yang mana ketika musim dingin mereka pergi ke Syam dan musim panas mereka pergi ke Yaman untuk berdagang mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwasanya mereka adalah seorang pedagang, Allah memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan Ka'bah. Al-bait yang di sini maksud adalah Ka'bah atau Baitul Atiq, rumah yang kuno, rumah yang mana dijadikan kiblat untuk orang-orang Islam ketika menjalankan sholat. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan mereka karena mereka sebagai manusia adalah hamba yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di surat Ad-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perintah ini tidak hanya ditujukan ke Quraisy, namun perintah ini juga ditujukan kepada semua manusia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita melakukan ibadah, kita sudah melaksanakan ibadah, kewajiban kita taat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan
alladzi at'amahum min ju'. Nikmat zahir. Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat zahir, yaitu memberikan kepada kita rizki berupa makanan. Kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari kita dengan makanan-makanan yang Allah Ta'ala rizkikan kepada kita. Artinya rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidaklah dari binatang melata ataupun makhluk hidup yang ada di muka bumi melainkan rizkinya sudah Allah Ta'ala atur, sudah Allah Ta'ala persiapkan buat mereka. Kemudian setelah Allah memberikan nikmat berupa nikmat zahir, Allah juga memberikan nikmat batin, yaitu memberikan rasa aman kepada mereka. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sebagai pengurus Ka'bah, mereka pernah diancam oleh satu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha, yang mereka akan menggempur, yang akan menghancurkan Ka'bah, yang mana Ka'bah ini adalah bangunan yang spesial buat mereka. Ka'bah adalah bangunan yang mereka anggap bangunan suci, namun Abraha dan pasukan tentara gajahnya ingin menghancurkannya. Namun dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menjaga Ka'bah ini dan menghancurkan pasukan gajah beserta pemimpinnya Abraha. Kemudian diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dua nikmat ini adalah dua nikmat yang besar, dua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ataupun kepada kita semuanya. Tatkala kita diberikan rizki berupa makanan ataupun rizki berupa harta dan diberikan rasa aman dalam hati kita, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat syukur adalah tasarrufun ni'am fi sabili mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada satu hadis disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani fi silsilatis sahihi, man asbaha mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang berpagi-pagi atau setiap harinya itu dalam keadaan sehat, segar badannya, tidak merasa sakit, tidak ditimpa sakit, aminan fi sirbi, dia merasa aman di daerahnya, di kotanya, di negerinya, tidak ada peperangan dan tidak ada sesuatu yang mengganggu pada dirinya. Indahu qutu yaumi, kemudian setiap harinya dia bisa makan. Oh, artinya ada makanan yang mereka makan, tersedia makanan yang harus mereka makan. Pagi makan, siang makan, sore makan, ada. Faka'annama hizat lahud dunya, sebutkan oleh Nabi Muhammad, faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dia itu telah memiliki seluruh dunia. Artinya nikmat ini, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, keamanan, dan rizki, makanan, maka seakan-akan kita itu hidup dalam keadaan memiliki semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari rizki berupa makanan ataupun harta, dan rizki berupa rasa aman di dalam hati kita, sehingga kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.